Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya, hari ini kita bertemu lagi ya di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Untuk materi hari ini itu kita akan mempelajari yang namanya aplikasi pengolahan kata. Ini bisa dilihat ya. Yang saya share screen ini bisa dilihat. Kalau yang saya share screen ini bisa dilihat. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, hari ini kita akan mempelajari aplikasi pengolahan kata. Atau biasa adik-adik kenal dengan Microsoft Word. Ya. Nah, tujuan dari aplikasi pengolahan kata ini yang pertama, nantinya adik-adik dapat mengenal menu-menu di dalam Microsoft Word. Kemudian yang pastinya, yang kedua, adik-adik dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolahan kata ya, atau Microsoft Word. Ini tujuan yang harus adik-adik capai ya, yang harus adik-adik ketahui seperti itu. Nah, ini menu-menu dalam Microsoft Word. Ya. Jadi, nah di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010, tetapi tidak jauh berbeda dengan Microsoft yang lain. Entah itu Microsoft versi di bawahnya atau versi yang di atasnya, sama saja ya. Nah, penjelasan menunya yang pertama, ini nanti akan Bapak praktekkan ya. Ada yang namanya ruler ya. Ada yang namanya ruler. Nah, ruler ini itu berguna untuk membantu user ya, untuk menentukan margin ya, spasi baris dan letak kalimat dalam dokumen serta mengatur posisi layout percetakan ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam Microsoft Word ya, saya kalian praktekkan supaya paham. Area. Nah, kalau di dalam Microsoft Word, ini kelihatan ya, yang saya share screen ini. Halo? Yang saya share screen kelihatan? Enggak, Pak. Belum ada, Pak. Bentar. Enggak ada, Pak. Bentar. Saya share screen semua deh. Nah, ini yang saya share screen kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kalau yang dinamakan ruler, ini yang dinamakan ruler. Ya, ini yang dinamakan ruler. Nah, ini yang saya ini. Nah, untuk menampilkan atau menghilangkannya bisa klik view, ya. Kemudian klik yang red line, rule, sorry, yang rule. Yang ini yang dinamakan rule.
Nah, jadi ini fungsinya dia bisa mengatur jarak ya. Jadi bisa ditarik seperti ini. Nah, ini yang pertama rule ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, yang kedua, ya, sambil dicatat aja nggak apa-apa, atau di screenshot saja supaya nggak ini, ya, nggak lama. Nah, yang kedua yaitu Quick Access Toolbar, ya. Nah, Quick Access Toolbar ini terdiri atas beberapa icon yang dapat di drop atau down, ya, ditambah dan dikurangi, yang merupakan fitur paling sering diakses pengguna ketika bekerja dengan dokumen seperti save, email, dan quick print. Nah, kalau di Microsoft Word yang dinamakan Quick Access Toolbar, ini yang dinamakan Quick Access Toolbar. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini dinamakan Quick Access Toolbar. Kita bisa menambahkan ya jalan pintas ini ya untuk mempercepat kinerja. Kita bisa menampilkan new ya. Nah, ini ya tertambah ya. Kita juga bisa menghilangkannya kembali ya. Ini tinggal diklik saja. Misalkan saya ingin menambahkan Quick Access Toolbar email, tinggal diklik saja. New. Kalau mau dihilangkan tinggal diklik aja lagi. Ini yang dinamakan Quick Access Toolbar. Sampai sini bisa dipahami ya? Pak. Nah, yang ketiga yaitu ribbon. Nah, ribbon ini ya yang dinamakan ribbon kalau di dalam Microsoft Word. Jadi ribbon ini susunan tab yang berisi tool dengan fungsi tertentu ya, seperti home, insert, dan page layout. Jadi kalau di dalam Microsoft Word ini yang dinamakan ribbon ya. Ribbon home, ribbon insert, ribbon design, ribbon layout, reference, mailing, dan yang lainnya. Ya, ini yang dinamakan ribbon. Ya, yang di atas ini, menu ini. Ini namanya ribbon. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kemudian title ya. Nah, title ini menunjukkan informasi nama file dokumen yang sedang dikerjakan. Ya. Nah, ini yang dinamakan nama file ini, yang dokumen 1. Ya. Nah, ketika dia ada simpan, ya, misalkan saya simpan nih, ya. Ini kan namanya masih dokumen 1. Ketika ada simpan, nanti akan berubah sesuai dengan ininya. Misalkan belajar Microsoft Word. Nah, akan berubah ya title-nya. Ketika di file, save as. Ini yang dinamakan title. Oke, paham ya? Silakan di screenshot ya, boleh. Kemudian yang selanjutnya ada namanya group ribbon. Ya. Kalau ribbon itu susunan tab, ya. Nah, kalau group ribbon itu kelompok fitur dalam tab ribbon. Jadi ribbon itu diibaratkan seperti menunya. Kemudian group ribbon itu yang ada di dalam menu tersebut, ya. Sebagai contoh seperti ini, ya. Nah, ini yang dinamakan ribbon. Misalkan ribbon home terdiri dari grup. Yang pertama ada namanya grup clip out ya, atau grup font ya. Ini namanya grup ribbon yang di dalam sini. Ya. Ini namanya grup ribbon. Yang di atas ini namanya ribbon ya. Yang ini namanya grup ribbon.
Jadi ada namanya ribbon clipboard, ada ribbon font ya. Nah, ribbon font ini terdiri banyak ini ya. Bisa mengubah teks, font ya, ukuran font dan yang lainnya gitu. Oke, paham ya? Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, yang selanjutnya ya, minimize, maximize, dan close ya. Nah, minimize dan maximize dan close ini terdiri atas icon minimize untuk memperkecil tampilan ya, icon maximize untuk memperbesar tampilan, dan icon close untuk menutup dokumen ya. Nah, kalau di dalam Microsoft Word yang dinamakan minimize, maximize, dan close ini ya. Nah, yang ada di pojok sini. Ini bisa dilihat. Ini, ya. Kelihatan nggak ini? Ya, ada minimize ya. Ada maximize, ada close ya. Ini yang tiga ini ya. Ada minimize, ada maximize, ada close. Kalau di sini namanya restore down ya. Sama saja. Tiga ini ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada namanya scroll bar ya, scroll bar. Nah, scroll bar ini fungsinya untuk menggeser dokumen ke atas atau ke bawah. Nah, kalau di dalam Microsoft Word ini namanya scroll bar. Nah, ini namanya scroll bar. Oke. Nah, yang selanjutnya ya, ada namanya layout type ya, atau layout tipe ya. Nah, layout tipe ini digunakan untuk menentukan jenis tampilan layout dokumen yang akan ditampilkan seperti print layout, full screen reading, dan web layout ya. Nah, kalau di dalam Microsoft Word ya, ini yang dinamakan layout type, layout tipe ya, sorry. Ini yang tiga ini. Ini namanya layout tipe. Ini kelihatan nggak ini? Ini namanya layout tipe ya. Nah, ini layout tipe untuk melihat ya secara read mode ya, atau print layout ya. Nah, nanti kalau kita klik dia tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau ini diklik dia seperti normal, seperti biasa ya. Atau print layoutnya ini ya. Kemudian, nah kalau ini web layout, nah, tampilannya seperti ini. Nah, pada umumnya ya orang itu menggunakan ini ya, print layout ya. Seperti itu. Jadi tiga ini ya yang dimaksud dari layout tipe ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu ada namanya zoom control ya. Nah, zoom control ini fungsinya untuk mengatur skala tampilan dokumen ya. Nah, kalau di dalam Microsoft Word ini yang dinamakan zoom control ya. Ini. Dia bisa memperbesar dan memperkecil ya tulisan. Kelihatan ini kan? Yang selanjutnya ada namanya word count ya. Nah, word count ini memberikan informasi jumlah kata ya yang sudah diketik dalam dokumen. Nah, biasanya kalau di dalam Microsoft
Word, ya, word count itu terdapat di sini. Nah, dia mengetahui berapa kata yang sudah diketik. Kalau ini kan yang Bapak ketik ada satu kata, coba kita tambahin ya. Nama saya adalah Rahmadani Susanto. Nah, ini kan terdiri dari berapa kata? 5 kan? Nah, otomatis di Microsoft Word mendeteksi bahwa ini 5 kata. Ini yang dinamakan word count. Ya. Bisa dilihat ini ya. Kalau ini bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Oke. Ya, Bisa, ini Pak. dinamakan word count ya. Nah, yang terakhir ya. Menu-menu di dalam Microsoft Word ya. Ada namanya page number ya. Nah, page number ini digunakan untuk memberikan informasi tentang posisi halaman dokumen dengan jumlah total halaman. Ya. Nah, kalau di dalam Microsoft Word, di page number itu ada di pojok sebelah kiri, paling bawah. Nah, ini yang dinamakan page number. Ya. Jadi, page 1 dari 1. Nah, kalau ini kan posisi kita ada di halaman 1. Coba kita buat di halaman kedua. Nah, kalau seperti ini kan kita sedang berada di halaman 2 dari 2 halaman. Seperti itu. Nah, kalau kita di sini ya, kita ada di halaman 1 dari total 2 halaman. Ini yang dinamakan page number ya, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau misalkan saya suruh membuat seperti ini bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Ya, Pak. Mungkin saya lanjutkan sedikit ya mengenai ini. Nah, page layout. Ya. Nah, ini ada, nanti bisa adik-adik praktekkan ya di rumah masing-masing. Nah, kalau page layout kita bisa atur di halaman ya, di menu ribbon layout, kemudian pilih orientation ya. Nah, pilih. Ini ada 2 pilihan. Kita bisa membuat dia menjadi portrait atau landscape ya. Nah, ini saya contohkan saja. Nah, ini kan posisinya portrait ya. Nah, kita bisa mengubahnya ke menu layout, nah, orientation. Nah, kalau landscape dia memanjang. Nah, kalau portrait dia mengecil seperti itu. Nah, kalau untuk mengatur margin ini ya, kita bisa custom ya margin tersebut. Ya. Nanti ini bisa dipraktekkan sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini ya nanti bisa dipraktekkan. Nanti saya akan kirimkan PPT-nya ini ya, PowerPoint-nya. Nah, yang terakhir ada pengaturan font. Ini nanti dibaca sendiri ya, karena kalau dijelaskan satu-satu panjang ini. Nah, ini nanti silakan dicoba sendiri ya. Ini pengaturan font di dalam Microsoft Word. Nah, ini ya. Oke, nah ini tugasnya ya. Silakan ada buat biodata seperti gambar ini. Ya. Jadi sesuaikan dengan nama kalian, ya, tempat dan tanggal lahir kalian, alamat kalian, sekolah, kemudian nama orang tua, jumlah saudara, ya. Kemudian nanti seperti ini bentuknya. Ya. Usahakan rapi ya, dari titik 2-nya, kemudian teksnya ya, tidak berantakan. Karena yang Bapak nilai nanti kerapiannya. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Yang Bapak nilai kerapian dalam penulisan. Jadi kalau misalkan titik 2-nya
tidak beraturan, ya nilainya kurang juga ya. Baru ini penempatannya tidak bagus dilihat, nilainya kurang seperti itu. Nah, isi ini nama sesuai dengan nama Anda ya. Ini wali murid atau orang tua Anda ya, seperti itu. Ini sesuaikan dengan tanggal kalian mengerjakannya. Oke, bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materinya Bapak cukupkan dulu karena takutnya nanti cepat lupa ya. Nggak apa-apa, kita belajar sedikit demi sedikit, yang penting kalian bisa paham seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada yang mau ditanyakan mengenai Ada, tugas? Pak. Mengenai tugasnya ini nggak ada yang ditanyakan? Untuk pengumpulan tugasnya ya sama seperti biasa ya, kumpulnya di link uploader ya yang Bapak kirimkan di grup. Nah, batas pengerjaannya sampai hari Minggu ya. Hari Minggu jam 23.59 ya. Jadi kalau misalkan lewat dari jam yang sudah Bapak tentukan, mohon maaf tugasnya tidak dinilai seperti itu. Dan yang dikirimkan dalam bentuk ini ya, Microsoft Word. Berarti nanti extensionnya berbentuk .doc. Nanti kurang lebih seperti ini nanti ya. Nah, file yang kalian kirimkan itu bentuknya seperti ini. Nah, ya, yang seperti ini yang kalian kirimkan nanti ya, bentuknya. Nah, yang ini. Sehingga saya bisa buka nanti. Oke, bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tugasnya? Gak ada. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan ya pertemuan hari ini. Dan bagi adik-adik yang tidak sempat hadir, nanti bisa melihat recording ulangnya ya, tayangan ulangnya. Seperti itu. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, dan Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.